Perkenalkan, nama saya Vera Fajariatul Maulida, pendidikan guru sekolah dasar PGSD kelas 4B, NIM 18862060619. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, sebelum kita berdoa terdahulu ya. Berdoa mulai. Amin. Selanjutnya ibu absen dahulu ya. Lina, Neni, Mila, Rio. Baik, semuanya hadir ya anak-anak. Kita sekarang akan mempelajari tentang macam-macam gaya dan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada yang tahu nggak apa sih gaya itu? Ayo apa? Ya, gaya itu adalah benda, dorongan atau tarikan yang akan mempengaruhi perpindahan benda tersebut atau berpindahnya arah benda tersebut. Sebenarnya sih yang sering kita lakukan dalam gaya itu ada gaya dorong dan gaya tarik. Contohnya seperti kita membuka pintu. Sering kan kita membuka pintu, itu juga dikatakan gaya dorong. Untuk menutupnya itu dikayakan gaya tarik. Ada lagi contohnya gaya tarik, yaitu ketika kita menimba sumur, itu dikatakan gaya tarik karena kita mengangkat air dari dalam sumur. Seperti itu anak-anak. Lalu untuk macam-macam gaya ada apa saja? Ayo coba sebutkan, siapa yang tahu? Ada yang tahu tidak? Kata yang tahu? Ibu lagi yang jelasin. Ya, guru akan jelasin. Jadi ada gaya otot. Gaya otot itu seperti kita menendang bola, itu dikatakan gaya otot. Seperti kita bermain kasti juga, itu juga dikatakan gaya otot. Karena pergerakan kita itu dikatakan gaya otot, kan ini semua otot ya. Jadi yang kita lakukan itu gaya otot. Lalu yang kedua ada gaya gravitasi. Ada yang tahu nggak gaya gravitasi seperti apa? Di sini ibu membawakan contoh bola. Di sini bolanya ketika kita lempar ke atas seperti ini, bolanya ini gimana? Kembali lagi kan ke kita. Jadi ketika kita arahkan ke atas, maka bola akan kembali jatuh ke bawah. Ya, seperti itu dinamakan gaya gravitasi. Seperti yang di pohon itu, yang di pohon kan pasti ada buah-buah yang akan jatuh. Nah, kejatuhannya itu dinamakan gaya gravitasi ya anak-anak. Paham? Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada gaya gesek. Ada yang tahu nggak apa sih gaya gesek itu? Ayo. Contohnya deh kayak apa? Yang tahu tidak? Gaya gesek itu yang menunjukkan gaya gesekan. Seperti kita mengerem sepeda. Nah, itu ada gesekan di antara roda sepeda sama aspal, ya sama jalan. Nah, itu dimakan gaya gesek. Ada lagi contohnya, seperti kita menghapus papan. Ketika ya ini kan papan tulis, di sini penghapus. Ketika kita gini kan namanya apa? Itu namanya gesekan. Jadi contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada gaya magnet. Ayo, gimana gaya magnet? Yang menempelkan yaitu kalau gaya magnet. Seperti paku. Paku sama magnet jika disatukan maka akan menempel. Ya, karena besi ya ini kayak besi gitu, jadi kalau disatukan akan menempel.
itu yang dinamakan gaya magnet. Lalu untuk gaya bekas ya ya kalau gaya bekas itu seperti busurnya panah ya, busurnya panah itu ketika kita tarik itu dinamakan gaya bekas. Bentar, ibu punya karet ini ya, di sini ada karet. Nah, ketika kita akan menjepret kan pasti begini lah, begini. Ini dinamakan gaya bekas. Kita mengginikan itu namanya gaya bekas. Sudah paham anak-anak? Apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang belum paham? Ayo boleh bertanya. Ibu akan menjelaskannya nanti kalau masih ada yang tidak paham. Baik, selanjutnya ibu lanjutkan ya, kan ada yang tanya. Untuk manfaat gaya otot. Gaya otot tadi bisa membuat orang tua kita bekerja, bisa membuat kita berjalan, bisa mengangkat beban. Nah, itu manfaatnya banyak sekali ya kalau otot. Karena otot itu ada di tubuh kita. Jadi lebih banyak manfaatnya lah pokoknya otot itu. Gaya otot itu banyak sekali. Andaikan kita tidak punya otot, kita tidak bisa membawa bahan-bahan yang berat. Karena kan kita tidak punya otot, apa yang akan kita gunakan? Nah, seperti itu, bisa membuat kita berjalan. Kan kaki juga gaya otot kalau dia. Jadi itulah yang dinamakan gaya otot dan manfaat-manfaatnya gaya otot. Selanjutnya ada manfaat gaya gesek. Yuk, apa saja manfaat gaya gesek anak-anak? Jadi manfaat gaya gesek itu ada banyak sekali, yaitu seperti mengerem sepeda. Kalau di sepeda tidak dapat direm, kita tidak akan bisa berhenti, maka kita akan melaju terus dan kita akan jatuh. Makanya itu ada rem yang menimbulkan manfaat pada gaya gesek. Antara aspal dengan roda bisa berhenti, dan itu manfaatnya gaya gesek, sangat manfaat banget ya kalau itu. Lalu untuk gaya gravitasi, ada yang tahu manfaatnya? Manfaat gaya gravitasi yaitu ketika berolahraga menggunakan terjun payung. Nah, itu manfaatnya, kita bisa terjun payung kan. Kalau gravitasi kita terjun, gak ada gravitasi kan kita gak bisa ke bawah, terus kita di atas terus gimana kan ya, gimana ya jadi dengan gaya gravitasi kita bisa meluncur ke bawah lagi, kita di atas bisa ke bawah lagi ya. Itu manfaatnya, bisa lompat indah lah. Itu gaya manfaat gaya gravitasinya. Lalu untuk gaya magnet, apa contohnya gaya magnet? Seperti kita berada di hutan, pasti kita membutuhkan kompas jika kita tidak punya. Kan kadang HP juga tidak ada sinyalnya kan. Nah, di situ kita bisa menggunakan kompas untuk petunjuk arah, di mana selatan, di mana utara. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakannya dengan kompas. Jadi itu manfaatnya gaya magnet. Lalu di sini ada yang tahu lagi nggak apa manfaat gaya magnet? Ayo, siapa yang tahu lagi gaya magnet apa contohnya? Ayo, gak ada yang tahu ya ini. Kita ibu lanjutkan lagi ya, yaitu ada manfaat gaya bekas. Apa sih manfaat gaya bekas? Yaitu gaya bekas itu kalau kita tidur di kasur, di split bed, itu ada gaya bekas namanya. Ya, ada gaya bekasnya. Kan kita juga nyaman, enak kan kalau tidur di bed. Yang di bed cover itu kan enak tidurnya, membuat kita nyaman. Nah, itu manfaatnya, enak sekali kan. Ya, seperti itu.
terus dibuat karet gelang. Nah, karetnya itu kan bisa dibuat mengikat, bisa dibuat mengikat uang, bisa mengikat apa, kan banyak sekali manfaatnya untuk gaya bekas itu. Baik, materi kita telah habis. Selanjutnya saya akan melakukan tanya jawab. Untuk siswa yang belum paham bisa bertanya. Jika yang masih belum mengerti bisa ditanyakan ya Nana. Karena setelah ini saya akan melakukan penugasan untuk kalian. Nanti akan saya berikan selembar gambar yang di situ banyak gambar-gambarnya. Nanti anak-anak bisa mengamati gambar apakah yang ada di gambar tersebut. Maka sebelum saya berikan tugas, apakah masih ada yang ditanyakan atau ada yang masih belum mengerti? Gimana Nana? Sudah paham semua ya? Baik, saya akan memberikan penugasannya pada kalian. Bagaimana dengan tugasnya? Apa ada yang sulit atau tidak bisa dimengerti sama Nana? Baik, setelah ini kita akan mengakhiri pembelajarannya karena sudah habis waktunya juga. Maka jika ada yang masih belum paham segera ditanyakan ya, agar nantinya tidak bingung dengan apa yang saya akan dipelajari. Apakah ini semua memang sudah benar-benar paham? Jika memang sudah benar-benar paham, maka guru akhiri dulu ya pertemuan kali ini. Kita bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan, guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.